Kalau cuman 1 atau sampai 10 batang kayu yang hanyut, lalu kita juga terseret oleh arus sungai, mungkin ini bisa jadi penyelamat dengan kita berpegangan di batang pohon ini. Tapi kalau ada ribuan, bahkan ada jutaan pohon, ya tentu kita nggak bakal selamat. Yo, what's up bro, balik lagi barengan gue Irfan Jayani. Dan sekarang hari Kamis tanggal 11 Desember 2025. Tentunya masih berada di Kota Padang untuk mengupdate situasi terkini cuy. Ya, tempat gue berdiri sekarang adalah salah satu desa yang ada di Kota Padang, yang mana tempat ini merupakan salah satu tempat yang terdampak paling parah di Kota Padang. Ini kalau gue jalan lurus terus itu menuju ke kampus Unan. Iya, jadi waktu hari H kejadian, jalan raya utama itu sampai sempet mati total teman-teman, atau lumpuh. Dan tempat gue berdiri di sini tadinya adalah banyak banget rumah-rumah yang berdiri, tapi sekarang menjadi hamparan luas tanpa satu bangunan pun. Dan kalian harus lihat ini teman-teman. Aduh, sampai jatuh tuh. Ya, kalian harus lihat ini, dimana ada yang parah tuh. Wow, tadinya nggak setinggi ini ya tanahnya. Ini tanah bawaan dari luapan air sungai. Tuh, teman-teman bisa lihat longsornya parah banget. Nah, ini ada batu-batu. Dan gue baru tahu ternyata di bawah tanah kita tuh sebenarnya bukan cuma tanah, tapi ada batu-batu begini nih di bawahnya. Dan ke bawah sampai, nah di ujung situ tuh ada aliran sungai yang masih cukup deras. Wow, astagfirullahaladzim. Ini parah banget sih, sampai longsor begini, sampai terbelah loh ini tengahnya. Tuh di situ tuh kalian bisa lihat ada rumah di ujung situ. Bawahnya tuh udah longsor, bawahnya sini. Dan yang ini setengahnya rumahnya udah nggak ada tuh, udah longsor. Berarti tadinya ini nih, tanah ini banyak banget rumah-rumah, cuman sekarang udah kebawa oleh air atau banjir Galodo teman-teman. Allah, fenomena cukup mengerikan ya, yang mana tanah padat begini bisa longsor, bisa kebawa oleh aliran sungai loh teman-teman. Kalian bisa bayangin seberapa kencangnya air sungai itu yang lewat. Oke, kita coba jalan ke sana, menuju ke dalam atau lebih dalam lagi dari kampung ini. Nah, tuh, ini juga ada apa, gelondongan kayu nih, bekas-bekas gelondongan kayu. Kayu-kayu ini tuh banyak banget tuh. Ya Allah, ya Tuhan. Nah, ini ada berapa? Ada 2 rumah atau 3 rumah tuh. Ini memang pasir-pasir yang harusnya berada di dasar sungai. Tuh, teman-teman bisa lihat sendiri ya, seperti ini suasana perkampungannya. Ya Allah. Wah, ini gelondongan kayunya nih teman-teman. Ini gelondongan kayunya bisa lihat, gede-gede banget loh. Nah, tuh, kalian bisa bayangin waktu pas kejadian, kalau ini terbawa arus lalu mengenai badan kita. Kalian bisa lihat ini gede, pohon ini aja sama badan gua, lebih besar pohon ini. Jadi kalau misalkan kita terbawa arus atau terseret lalu terbentur dengan pohon-pohon atau batang pohon yang sebesar ini, entah seperti apa badan gua ya kan. Kalau cuman 1 atau sampai 10 batang kayu yang hanyut, lalu kita juga terseret oleh arus sungai, mungkin ini bisa jadi penyelamat dengan kita berpegangan di batang pohon ini. Tapi kalau ada ribuan, bahkan ada jutaan pohon, ya tentu kita nggak bakal selamat. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini masih ada posko. Nah, masih ada posko untuk berbagi kepada sesama teman-teman.
Astagfirullah. Ya Tuhan. Kalian tahu nggak, ini tuh tadinya perkampungan, sekarang menjadi tempat kosong kayak begini. Astaga. Tempat ini jadi kayak kosong gini aja loh. Astagfirullah. Nah, masih banyak juga kayu-kayu. Apalagi di sini nih, tuh. Masih banyak kayu-kayu. Ya kalau kalian bisa lihat materialnya ini nih, memang seharusnya pasir-pasir ini ada di bawah. Ada di bawah sungai memang seharusnya. Sebelah sana ada sungainya. Gua akan ajak kalian ngeliat ke situ. Tetap dengan kehati-hatian yang harus ekstra, karena gua nggak tahu pijakan mana yang aman, mana yang enggak. Ini tuh jembatan ya teman-teman. Ini ada jembatan di sini. Nih, ini jembatan yang mana artinya harusnya ini menjadi aliran sungai di bawah sini. Yap, betul. Seperti dugaan gue, ini adalah harus aliran sungai ini, jalur aliran sungai. Karena di situ juga ada bendungan kecil nih. Yang ini bendungan kecil. Tapi sekarang di sini nggak ada lagi aliran sungai yang lewat, tapi jadi pindah ke sebelah sana. Artinya jadi punya aliran yang baru. Air sungai ini akhirnya membentuk aliran yang baru, teman-teman. Astaga. Nah, tuh. Hah? Nah, tapi kita juga harus hati-hati nih ya, karena kita berdiri pijakannya belum tentu kuat juga kan. Ada setengah tuh rumah yang udah kepotong. Allahu Akbar. Lalu gimana caranya orang rumah itu tuh bentuk, gua nggak ngerti sini. Pulau jadinya. Jadi kayak pulau loh tengah-tengah ini. Berarti ini tadinya nyambung kan ya, harusnya ya, nyambung kan? Karena yang gue lihat aliran sungai ini justru nih, karena ada jembatan tuh ya kan. Ini harusnya kalau dilihat-lihat dataran ini, sungainya tuh di situ tuh, ya kan? Coba deh kalian rekonstruksi ulang pakai pikiran kalian. Nggak mungkin kalau ini memang dari dulu sungai, nggak mungkin ada rumah di tengah-tengah ini. Nggak mungkin, nggak mungkin. Kalau feeling gua, kalau ini imajinasi gua ya, ini memang dataran, semua dataran. Ini dataran jadi satu sama bangunan yang ini. Ini ada bangunan nih, jadi satu sama ini nih semua. Aliran aslinya itu, sungai aslinya itu sebelah sana. Lalu sekarang sungai ini membentuk aliran baru, teman-teman. Allahu Akbar. Allahu Akbar ya Allah. Ini jadi kayak ngebentuk aliran baru loh. Aliran sungai baru. Jadi kayak pulau. Tengah-tengah ini dibikin jadi kayak pulau loh, teman-teman. Masya Allah. Kalian bisa lihat di belakang gue. Berarti di tengah-tengah ini jadi kayak pulau. Karena kalau misalkan dipikir pakai logika, ini tuh nggak masuk. Ini kalau emang aliran sungai, nggak mungkin ada rumah di tengah sana. Jadi kayak aliran sungai baru. Astaga. Tuh kalian bisa lihat. Yang sebelah sana memang arusnya deras banget ya. Dan ada rumah yang udah hampir, nih di sini nih, ada rumah yang hampir roboh. Astagfirullah. Ini kalau nggak banjir gini, gue yakin ini tempat indah banget. Gue juga kalau tinggal di sini pasti betah sih. Sore-sore lu bisa ngeliat ke gunung, yang mana gunungnya itu diselimutin oleh awan. Indah banget sumpah. Cuman bencana alam gak ada yang tahu, teman-teman, kapan dan dari mana datangnya. Bisa tiba-tiba begitu datang. Dan ini sampai sekarang masih deras loh sungainya nih. Tuh masih kenceng banget. Kayak menandakan
kita nih harus tetap hati-hati atau bersiaga kalau dilihat dari laju aliran sungainya, teman-teman. Tuh. Allahu a'lam bishawab deh. Cuma Allah yang tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Tapi yang jelas kita sebagai manusia, ketika kita melihat kayak ini, kita harus berhati-hati. Maka kita harus berhati-hati juga, teman-teman, untuk mempersiapkan diri. Itu tuh bekas roboh juga, tuh bekas longsor juga. Lumayan itu, berapa meter itu yang longsor. Allahu Akbar. Nah, ini banyak banget rumah-rumah yang hilang ini. Astagfirullahaladzim. Oke, teman-teman bisa lihat ya. Ini di sini kan ada jembatan. Dan normal pada umumnya lah ya, kalau ada jembatan kayak gini memang harusnya menjadi aliran sungai atau aliran kali. Nah, tempat gue berdiri sekarang nih sebenarnya tadinya adalah jadi kayak aliran kali gitu loh, teman-teman. Cuman sekarang udah ketutup dan menjadi dataran doang kayak gini. Kering. Coba kita lihat ke sana ya. Lagi-lagi ada gelondongan. Banyak banget gelondongan. Kacau. Oke. Nah, ada rumah yang udah hancur di sini. Dan ada rumah yang masih berdiri tapi udah ketimbun sama lumpur. Ada pohon tumbang. Dan kalau memang pohon tumbang yang bener-bener langsung ke bawah tanpa harus digimana-gimanain dulu, tentu seperti ini bentuknya. Pohon bersama akarnya atau batang-batangnya ikut hanyut. Cuman gelondongan ini kan nggak kayak gini nih. Nggak kayak gini, nggak ada batangnya, nggak ada rantingnya. Sebelah sini makin parah dong. Banyak rumah-rumah hancur, teman-teman. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Rabbi. Nah, ini bahkan rumah tinggal bukan setengah lagi, udah bener-bener hancur loh. Astagfirullah. Misi. Nah, kalian bisa lihat ini rumah udah bukan cuma tinggal setengah, tapi tinggal selembar malah kayaknya. Allahu Akbar. Masih ada boneka di sini. Kacau. Nah, rumah ini bener-bener kepotong. Yang mana harusnya berarti rumah ini panjangnya kurang lebih sampai sini. Ya, gue nggak habis pikir sih. Ini bisa kayak begini. Nah, rumah yang di sini gimana caranya? Kalau ini tadinya memang aliran sungai, nggak mungkin dia bangun rumah di sini. Tentu tadinya ini gue yakin banget adalah daratan atau dataran. Kita ke sebelah sana coba ya, Bang. Sebelah sana tuh ada bangunan yang bener-bener hampir roboh setengahnya. Allahu Akbar. Gila sih ini. Ini banjir bener-bener parah sih. Aliran sungai juga masih kencang banget loh itu. Di situ ada orang berdiri di bawah bangunan, berani banget ya. Sama anak kecil lagi. Takut tiba-tiba rumahnya roboh doang sih tuh. Nah, teman-teman lihat ya, ini ada rumah setengah atapnya udah roboh dan bahkan di situ banyak banget gelondongan kayu. Nah, di bawah sini banyak banget gelondongan kayu. Tuh. Gelondongan kayu semua loh ini. Coba kita turun ke bawah deh. Bisa nggak ya? Nah, yang gua rumah ini tiba-tiba roboh sih. Ngeri banget, tapi dia berani banget loh teteh ini. Tuh. Berarti waktu pas kejadian ini memang
sampai ke atap ini nih lumpurnya, karena ada bekas lumpur juga tuh atasnya, dan numpuk semua gelondongan kayu itu di sana. Wah, wah. Banyak bang kemarin gelondongan bang. Bang, Gelondongan kayu banyak kemarin. banyak bang. Banyak ya. Iya bang. Tadinya ini dataran ya bang, Ya. jadi aliran sungai sekarang. Iya. Oh, pengen turun dah, cuman gimana caranya ya? Ngeri nggak bisa naik lagi gua ntar. Tuh, bawah sana. Lagi coba deh, bismillah aja. Aduh. Nah, kalian bisa lihat bagian bawahnya. Rumahnya bener-bener ambrol tuh. Ini padahal udah beton semua loh, tapi masih bisa roboh. Ini beton semua padahal. Nah, kalian bisa lihat aliran sungainya. Astagfirullahaladzim. Tuh. Nah, ini bener-bener deras banget ya. Bahkan sampai akar pohon itu tuh kecabut loh. Di sini pun ada aliran lagi nih, kayak kebongkar, lalu ada aliran air lagi masuk. Iya, masih nggak masuk akal sih. Yang mana tadinya ini adalah dataran atau daratan, lalu bisa menjadi aliran sungai. Kacau. Bahkan di belakang gue, kita bisa lihat ada rumah yang full beton ini, full beton tapi masih bisa roboh, masih bisa hancur teman-teman, terhantam oleh banjir Galodo. Allahu Akbar, ya Allah ya Rabbi. Hah, sekuat apa kemarin hantaman dari Galodo sampai beton-beton kayak begini bisa roboh loh. Ini beton semua teman-teman. Sampai sini banyak banget gelondongan-gelondongan. Nah, ini gelondongan semua nih yang hantam bangunan ini. Nah, tuh teman-teman bisa lihat ya. Ini banyak banget gelondongan-gelondongan di sini kayak kayu-kayu besar yang hantam rumah-rumah kayak begini. Bahkan ini beton-beton aja masih bisa hancur, bisa roboh loh dari hantaman kayu-kayu besar ini, batang-batang kayu ini. Ini rumah hancur kena hantam kayu pak ya? Iya, kayu. Berarti kemarin pas awal-awal banyak banget berarti? Banyak. Allahu Akbar. Ngeri. Kejadian kemarin tuh ngeri teman-teman. Ngeri. Ini gue ngeliat bekas-bekasnya aja atau sisa-sisanya aja, mengerikan banget loh. Apalagi waktu pas kejadian sih, nggak kebayang, gue nggak kebayang. Astagfirullahaladzim. Banyak banget gelondongan yang sampai akhirnya menghancurkan rumah. Ini rumah full beton padahal, tapi masih bisa hancur loh. Karena saking banyaknya gelondongan kayu yang besar-besar lalu menghantam dengan secara berbarengan sampai akhirnya beton-beton ini hancur. Dan kenapa nggak roboh? Karena gelondongan ini pada jadi penyangga akhirnya, karena saking padatnya jadi penyangga beton yang di atas ini. Gila kuasa Allah. Allahu Akbar. Isi bu. Ini rumah kehantam kayu ya, bisa roboh. Oh, baru dibangun padahal ya. Satu masih baru. Ya Allah. Masih baru. Langsung dihantam. Langsung kehantam ya. Iya. Tadinya ini daratan atau emang aliran sungai bu? Ini rumah orang. Ini rumah orang semua ya? Ini kan jalan, ini jalan. Ah. Ini rumah orang. Oh. Orang ini. Yang ini bukan daratan, ini namanya rumah. Daratan Sawah. artinya ya? Daratan sawah. Ini berarti aliran sungainya baru nih bu? Iya baru. Yang aslinya sebelah sana? Kata orang dulu, Hah? sini airnya Iya. sungai dulu kata orang. Ah. Jadi karena perkampungan dekat di sini dialirkan ke sana. Oh, padahal Ini kata nenek moyang. memang dulunya ini aliran sungai. Karena perkampungan banyak di sini dialirkan Jadi tempat pengungsian. Oh, Nah, jadi sekarang dia ambil itunya lagi. jalurnya lagi ya, semana mestinya mungkin. Iya, semana mestinya kata orang. Balik asal ya. Dari asal ya ya.
Oh, memang zaman dulu tuh sebenarnya sungainya di sini. Cuman berjalannya waktu dengan kebutuhan masyarakat. Iya, banyak perkampungan banyak sini. Ah, Karena teknologi dulu yang hebat kan orangnya, ah. orang kan. dipindahkan ke sebelah sana. Sekarang kembali ke asalnya lagi. Kembali ke asalnya lagi. Atau bisa dibilang sungainya minta haknya kembali mungkin ya. Ya, gitulah. Allahu Makanya akbar. kata orang kan, oh apalah kata-kata kota Minang, Hah? Kembali ke kampung. ya, jalan jangan diambil jalan orang sana. Itu Oh gitu, gitulah intinya Bu ya. Tapi rumah Ibu kena Bu? Nah, ibu di tengah-tengah. Di tengah-tengah ya. Rumah kakak yang kena. Rumah kakak kena. Nah, Oh. rumah kakak di jalan. Kalau ibu di tengah-tengah sana. Di tengah-tengah sana ya. Pondok Pondok. Berarti kemarin pas kejadian dahsyat banget Bu ya. Ngeri. Ngeri ya. Ini sampai ngeliat bekas-bekasnya. Iya. Itu jalan itu jalan. Kami aja Nah. keluarin lumpur rumah kakak tuh dari jam setengah 12 sampai jam 4. Jam, oh ya lama bisa berapa Udah capek belas jam. balik pulang lagi tidur. Siang baru dibantu lagi. Ya, terima kasih ya Bu. Iya, iya. Hari. Ya, teman-teman, jadi ya menurut informasi warga ya, tadi ibu-ibu yang ngobrol, memang dulunya ini memang jalur sungai dari zaman dulu. Cuman dengan seiring berjalannya waktu dijadikan atau dialihfungsikan menjadi dataran, menjadi perkampungan, dan sungai ini dipindahkan ke sebelah sana. Dan sekarang sungai itu kembali. Teman-teman, kayaknya vlognya sampai sini dulu. Nanti vlog selanjutnya gue bakal bagi-bagi sembako di tempat ini dan juga di beberapa kampung yang terdampak di Kota Padang, teman-teman. Gue gak kebayang ngeliat tempat sekarang yang gue berdiri ini ketika kejadiannya seperti apa, setinggi apa airnya, dan sebanyak apa gelondongan kayu tersebut yang lewat. Tapi tadi ada ibu-ibu yang bilang bahwa memang dulunya ini adalah aliran sungainya di sini. Berjalannya waktu dibikinlah pemukiman, lalu sungainya dipindah ke sebelah sana. Dan entah apa yang ada saat ini, Allahu a'lam, entah sungainya minta jalannya kembali atau seperti apa, Allahu a'lam. Yang jelas semoga ini yang pertama dan untuk yang terakhir, nggak ada lagi kejadian-kejadian seperti ini yang memakan banyak korban. Oke, akhir kata dari gue Irfan Jayani di Kota Padang. Jangan lupa bahagia cuy. Raos pisan.